Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita sekalian. Dimanapun kita berada, kita tetap terus diberkati dan disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan mendengarkan renungan malam edisi 9 Agustus tahun 2022 berdasarkan Nas Almanah Gereja Kalimantan Panglis. Pada malam hari ini, Nas yang akan menjadi bahan renungan firman Tuhan untuk kita terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-28 di bawah judul perikop saksi-saksi iman. Bapak Ibu silakan membaca secara pribadi di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan renungan malam, mari kita berdoa. Allah Bapa yang senantiasa kami puji, kami sembah dalam penyertaan anak Yesus Kristus. Bapa yang mempunyai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini Tuhan yang dapat menjadi biji mata-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan pelihara, yang Tuhan senantiasa menjaga dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya ya Bapa. Amin. Judul perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu kesaksian iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada nas sebelumnya kita sudah dikasih pengantar bagaimana itu tentang iman yang terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sudah dikasih pemahaman, nas ini sangat umum, nas ini sangat sering kita dengar, bahkan sering menjadi bahan renungan dan juga menjadi bahan khotbah dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, setidaknya ada 3 hal penting tentang iman yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa iman adalah anugerah. Mengapa dikatakan bahwa iman adalah anugerah? Karena iman itu sendiri diberikan oleh Tuhan dalam hati setiap orang yang mau mendengarkan tentang firman Tuhan. Imannya digerakkan dan ditumbuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, hal yang penting juga tentang iman adalah bahwa iman itu bersifat dinamis. Mengapa dikatakan bahwa iman itu bersifat dinamis? Dikarenakan sebab iman itu hidup, aktif, bukan pasif. Ya. Iman terus bertumbuh dalam setiap keadaan, dalam setiap hal yang kita alami, banyak ujian untuk mengokohkannya. Kemudian hal yang ketiga yang penting tentang iman adalah iman tidak pernah berhenti. Mengapa dikatakan demikian? Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama Tuhan masih memberikan kita napas kehidupan, iman kita masih tetap terus bertumbuh. Iman kita tetap terus diuji keteguhannya, berlangsung seumur hidup kita. Karena iman yang ditumbuhkan berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah hal penting tentang iman di dalam kehidupan kita. Nah, lalu tokoh-tokoh Alkitab yang juga mengimani kasih Tuhan di dalam kehidupannya, apapun yang mereka alami di dalam kehidupannya, sudah tercantum di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ini, bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab mengimani Tuhan
di dalam kehidupan mereka. Bahkan kita melihat tidak hanya di dalam keadaan bersyukur bersuka cita pun, bahkan di dalam keadaan diuji iman mereka pun, mereka tetap mengimani, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan lah yang senantiasa menggerakkan hati mereka supaya tidak khawatir, bahwa Tuhan senantiasa menggerakkan hati mereka bahwa hidup mereka harus mengandalkan Tuhan, hidup mereka harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Setidaknya ada beberapa tokoh Alkitab yang disampaikan di dalam surat Ibrani ini. Yang pertama, tokoh Abraham, bahwa ia mengimani bahwa Allah dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mengapa dikatakan demikian imannya? Karena pada saat itu Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anak tunggalnya yang bernama Ishak. Karena pada saat itu Abraham tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena ia mengimani bahwa Tuhan akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian iman Ishak juga kita lihat bahwa ia juga memberikan berkatnya kepada Yakub dan juga Esau, ya. Tokoh Alkitab yang lainnya adalah juga Yakub, ya, yang ia juga mengimani bahwa berkat itu adalah berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu ia memberikan berkatnya kepada Yakub dan juga Esau pada saat itu. Kemudian Yakub juga memberkati anak-anak Yusuf ketika ia hampir waktunya akan meninggal dunia. Kemudian Yusuf, ya, yang memberikan pesan ketika ia hampir meninggal dunia, bahwa tulang menulangnya pada saat itu. Bapak Ibu, masih ada banyak lagi perempuan pendarahan, perempuan Hana juga menjadi salah satu perempuan yang mengimani bahwa Tuhan turut bekerja di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita juga perlu mempelajari bahwa makna hidup beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kita mensyukuri bahwa hidup beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana sikap hidup orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, sikap hidup orang beriman adalah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga sikap hidup orang beriman yang selanjutnya adalah menerima keputusan Tuhan sebagai yang terbaik di dalam hidupnya. Bapak Ibu, juga yang juga tidak kalah penting adalah di dalam kehidupan kita adalah bagaimana peran Roh Kudus dalam hidup kita orang yang beriman kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang senantiasa menolong, yang memimpin hidup orang beriman. Roh Kudus sebagai pemimpin, Roh Kudus sebagai penghibur, dan juga teman yang setia di dalam kehidupan kita. Iman, kesaksian iman adalah bagaimana kita bisa dapat melakukan perilaku hidup beriman seperti yang dikatakan demikian tadi, supaya kita boleh menjadi kesaksian iman baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam tutur kata kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan pernah ragukan Tuhan, tetap mengimani Tuhan, karena itu adalah porsi yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas suara kebenaran firman-Mu yang sungguh sangat menyentuh hati kami. Firman-Mu yang senantiasa sangat berharga bagi hidup kami, bermanfaat. Kiranya boleh menjadi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin diperbaharui, hidup kami semakin senantiasa Tuhan berkati. Tuhan berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada. Kiranya senantiasa dalam penyertaan dan pertolongan-Mu dalam berbagai keadaan, biarlah kami tetap menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, dan senantiasa dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga tidur malam kami,
Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan. Biarlah Tuhan yang membangunkan kami besok pagi dengan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh diberikan semangat yang baru untuk menjalankan kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.